Halo semuanya, halo halo halo, berjumpa lagi di channel saya. Baik, hari ini saya akan membahas satu topik aja tentang pengalaman saya aja sih, yaitu organisasi. Karena memang saya suka organisasi teman-teman semuanya. Jadi saya itu ikut organisasi itu mulai dari SMP, dari SMP sampai sekarang pun saya ikut organisasi. Nah, mungkin sedikit pengalaman aja ya teman-teman. Tapi sebelumnya kayaknya sebentar. Oke. Saya mau buka masker dulu aja ya. Karena memang di sini sepi kok. Jadi saya berani buka masker. Oke. Oke. Jadi saya buka masker dulu teman-teman. Karena di sini emang sepi ya. Enak tempatnya, dingin juga. Hijau-hijau ya kan, segar-segar. Nah, baik, kembali lagi yang akan saya bahas tentang organisasi teman-teman. Ini maaf ya, saya gini biar suara saya agak kedengeran karena memang ya minim ya, minim anu gitu. Pokoknya seadanya alatnya, yang penting saya bisa sharing aja untuk kalian semua. Nah, kembali lagi organisasi. Nah, kenapa saya ingin bahas organisasi? Karena saya mau berbagi aja sih pengalaman aja tentang kenapa saya ikut organisasi dulu ya kan. Terus apa manfaat, apa pentingnya, itu banyak sebenarnya yang harus kita bahas. Cuman saya akan bahas sedikit aja tentang dasarnya doang aja ya. Jadi sedikit awalan aja buat gambaran awal aja. Nah, saya ikut organisasi itu mulai dari SMP kelas 2 sampai saat ini. Saat ini sih organisasinya beda ya, bukan bukan lagi kayak di SMA atau di SMP atau mungkin di perkuliahan, enggak, beda. Organisasi saya sekarang ya organisasi umum yang tujuannya untuk biar kita itu pemuda bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Itu aja sih sebenarnya tujuannya. Nah, buat teman-teman semuanya, sebagai awalan aja, dasar aja. Jadi buat kalian yang belum pernah ikut organisasi sama sekali, nah mumpung ada waktu, kalian bisa ikut organisasi. Banyak ya. Kalau kalian masih SMP, kalau misal kalian masih kelas 1, nggak apa, ikut aja mulai sekarang. Sampai kelas 2 kan pastinya. Nah, kalau misal di SMP gak bisa ikut organisasi OSIS maupun pramuka, nah itu kalau misal nggak bisa ikut, coba di SMA. Nah, kesempatannya di SMA silakan ikut OSIS, pramuka, sama lagi PMR biasanya. Kalau semisal di SMA juga nggak bisa, ada di perkuliahan. Di perkuliahan itu banyak ya, dari BEM Unif, kemudian nanti BEM per fakultas. Nah, itu juga ada semua. Kalau semisal nggak bisa lagi, di desa kita ada. Nah, di desa itu ada yang namanya Karang Taruna. Nah, itu bisa diikuti organisasi di desa buat belajar tentang organisasi. Nah, kenapa perlu organisasi teman-teman semuanya? Ternyata kalau kita berbicara tentang arti atau definisinya secara gamblang, secara umumnya kan pasti kita bisa searching ya di Google ya. Nah, organisasi ini sebenarnya, ternyata saya baru sadar aja sih kok, saya ternyata apa ya, organisasi itu simulasi dalam segala aspek manapun. Simulasi, oke? Okay? Simulasi itu sebagai ujian praktikum sebelum kita benar-benar menghadapi yang nyata. Nah, kayak gitu sih teman-teman. Kalau kita ikut organisasi, dipakai dimanapun nantinya. Kalian kerja dipakai organisasinya, kemudian kalian bermasyarakat juga dipakai organisasinya, dan sampai nanti kalau kalian yang belum nikah nih, sudah nikah, organisasi dipakai, dipakai, tetap dipakai ya. Jadi organisasi itu mencakup keseluruhan dan bertahan lama. Meskipun toh sekarang eranya era digital, kan pasti punya yang namanya tim panitia, tim apapun ya. Itu kan sudah terbentuk yang namanya organisasi. Pasti kan punya nama masing-masing, brand masing-masing. Sebutannya kan brand. Ada brand yang mungkin menyelenggarakan acara tersebut. Nah, itu adalah sebuah organisasi. Meskipun toh kita daring, meskipun kita
pakai via online. Nah itu semuanya yang ngadain adalah tim organisasi. Kan pasti punya strukturalnya, ada yang penanggung jawab, ada yang si acaranya, mungkin dia di hostnya siapa. Nah itulah organisasi. Nah dari organisasi tersebut teman-teman semuanya harus belajar. Jadi sekali lagi buat kalian yang masih awal dalam ikut organisasi, mulailah melihat dan apa yang harus saya pelajari kayak gitu. Apa saya harus belajar public speaking dulu? Ya udah, kalian harus ikut mungkin sedikit menawarkan diri, saya jadi MC-nya dong. Nah, kayak gitu. Biar belajar tentang public speakingnya kayak gitu. Atau mungkin belajar yang lain tentang organizer. Jadi belajar jadi tim si acara, gimana cara ngatur acaranya. Jadi kayak gitu. Jadi tempat belajar sesungguhnya di sebelum kita menghadapi yang nyata itu di organisasi, teman-teman. Bener, jadi simulasi, bener-bener simulasi. Saya baru sadar aja sih sekarang, ternyata oh iya simulasi ya, ternyata menyangkut keseluruhan gitu loh. Nah kalau kalian yang saat ini masih cuma nampang doang, misal ya kalian ke organisasi terus gaya-gayaan doang, bos mending keluar aja dulu, diniatkan kembali. Jadi organisasi itu kan non profit ya teman-teman. Jadi organisasi itu non profit dan bener-bener mengabdi dan mau belajar. Nah, itu yang sesungguhnya, karena bentuknya adalah kepedulian terhadap masalah. Kan kayak gitu. Kan organisasi dibentuk karena memang ada masalah yang ada di lingkungan sekitar tersebut. Kan kayak gitu. Ada satu contoh organisasi dia terbentuk karena memang ada masalah di sekitarnya. Nah, kayak gitu. Jadi membuat suatu solusi dan terbentuklah organisasi. Jadi kayak gitu sih teman-teman, terbentuklah strukturalnya. Kan organisasi itu kan karena memang ada struktural, ciri-ciri utamanya kan ada struktural, ada ketua, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Itu aja sih teman-teman, gambaran umumnya aja. Nah jadi untuk awalan aja sebagai dasar tema hari ini, channel ini nanti akan saya posting. Organisasi itu sebagai awalan, yaitu tadi saya mengajak ke semuanya yang belum ikut organisasi segera ikut organisasi, karena organisasi itu penting banget dalam lini manapun kalian mau kerja, mau kalau misalnya udah nikah pun itu terpakai, di masyarakat pun dipakai. Jadi penting banget gitu loh kalau kita ikut organisasi ya. Mungkin itu aja sih sebagai awalan. Nanti next season kedua, volume kedua, nanti akan saya kasih jabaran lagi. Nah kayak gitu, mungkin sampai nanti gimana caranya kita buat event dan gimana caranya kita menjadi ketua dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu ya teman-teman, kita sharing aja. Nah nanti kalau misal butuh mau bahas apa, bisa di kolom komentar, atau mungkin bisa menambahkan, bisa di kolom komentar. Kalau misal ngasih kritik juga gak apa, oke, kita terbuka aja teman-teman, kita sharing aja di sini. Oke, mungkin itu aja dari saya. Jadi sekali lagi, yuk ikuti organisasi manapun, banyak kok di luar sana. Misal kalian di luar kampus mau ikut di organisasi lain juga banyak kok. Kalau saya itu pernah ikut di yang on top, kemudian pernah di sampai sekarang sih Mata Indonesia, kemudian ada lagi Akar Desa Indonesia. Nah organisasi itu tujuannya cuma satu sebenarnya, agar kita itu manfaat untuk lingkungan sekitar. Makanya kita itu sebagai pemuda terutama memberikan dukungan atau memberikan solusi satu masalah yang ada di sekitar tersebut. Jadi biar kita bermanfaat. Itu aja sih teman-teman ya. Jadi kalau misal sekali lagi yang belum pernah ikut organisasi, ayo ikut organisasi. Buatlah organisasi itu tempat belajar, selain kita belajar di sekolah, di kampus dan sebagainya ya. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin bisa share atau komen boleh. Oke, thank you. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Thank you, bye bye.